Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Masih meneruskan bab adab-adab safar, yaitu salah satu di antaranya adalah ketika safar memperbanyak zikir kepada Allah. Salah satu zikir yang disunahkan untuk dibaca adalah zikir ketika pulang. Zikir ketika pulang dari perjalanan, baik perjalanan itu perjalanan dari haji atau umrah atau perjalanan safar yang lain yang jauh. Kita pulang termasuk ketika seorang santri pulang ke rumah, kembali ke sini, seterusnya itu yang jauh, misalkan Jakarta atau yang mana, sehingga perjalanan itu dianggap adalah safar, sehingga dia statusnya musafir. Maka ketika dia pulang hendaknya membaca doa-doa kepulangan. Salah satu doa yang ada adalah riwayat yang ada dalam hadis Bukhari Muslim adalah membaca la ilaha illallah, membaca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayyibuna taibun abiduna sajidun li rabbina hamidun. Shadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dibaca itu ketika pulang dari safar, baca la ilaha illallah wahdah la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayyibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Shadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya begitu ya. Coba kita baca hadisnya ya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qafala min al-hajj aw al-umrati kullama awfa ala thaniyatin aw fadfadin kabbara thalathan thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayyibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Shadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Muttafaqun alaih. Ya. Artinya wa anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qafala minal haji, qafala artinya raja'a. Qafala yani raja'a. Idza qafala apabila beliau telah menutup perjalanan, idza qafala artinya ya apabila beliau kembali minal haji awil umrati, dari haji atau umrah, perjalanan haji atau perjalanan umrah. Kullama aufa ala thaniyatin, setiap kali beliau naik ala thaniyatin, suatu tempat yang tinggi, au fadfadin atau bebatuan cadas yang tinggi ya. Kabbara salatan, beliau membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Summa qala, kemudian beliau membaca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayyibuna taibun abiduna sajidun li rabbina hamidun. Shadaqallahu wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Shadaqallahu wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ini kesaksian Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar itu sering bersama Nabi, menyertai Nabi dalam perjalanan umrah, haji, perjalanan perangan, dan selalu melihat bagaimana
praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau itu sangat mirip kelakuannya, akhlaknya itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seringnya bersama dengan Rasulullah dan melihat Rasulullah apa yang dilakukan. Beliau, kemudian Anas bin Malik itu pembantu Nabi. Itu kalau sholat persis kayak Rasulullah. Ya, sampai Anas bin Malik itu sholat malam sampai bengkak betul, kakinya berdarah saking lamanya berdiri. Kemudian orang-orang yang di samping Nabi yang Ibnu Abbas termasuk orang yang sering bersama Nabi, sehingga praktek ibadahnya tuh banyak mirip sekali dengan Nabi. Ibnu Abbas karena beliau merupakan keponakan Nabi. Dia bisa masuk ke rumah Nabi karena menemui bibinya yaitu Maimunah yang menjadi istrinya Nabi. Kemudian ada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini sudah selalu bersama Nabi. Ini semua pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi, umur sekitar 17, antara 10 sampai 17 sampai 20 tahun, begitu, masih pemuda-pemuda. Usamah bin Zaid karena beliau adalah anaknya Zaid. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi, anak yang dianggap anak Nabi, anak angkat Nabi. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah ini dekat dengan Nabi. Jadi orang-orang inilah yang banyak menceritakan tentang doa-doa Nabi, sifat Nabi dalam sholatnya, perjalanannya, dan termasuk doa pulang dari safar itu Abdullah ibnu Umar. Jadi baca mudah sebenarnya, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terusnya ayyibuna taibun abiduna sajidun hamidun lirabbinas hamidun. Redaksi lain ayyibuna taibun abiduna hamidun lirabbinas sajidun. Ya, terbalik, sajidunnya terakhir. Kalau ini sajidunnya di yang terakhir hamidun yang di sini. Jadi ada beberapa redaksi ya, boleh ini pakai redaksi ini, boleh pakai yang satunya tadi. Kalau satunya tadi ayyibuna taibun abiduna hamidun li rabbina sajidun. Kalau di sini ayyibuna taibun abiduna sajidun li rabbina hamidun. Nah, itu terbalik antara hamidun sama sajidun, ini boleh-boleh. Sama seperti kalau kita mau tidur itu banyak redaksi. Bismikallahumma amutu wa ahya, redaksi Bukhari. Redaksi Muslim bismikallahumma amutu wa bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Redaksi Muslim. Bismikallahumma ahya wa amut, itu juga ada. Itu semuanya boleh kita pilih ya, pilih bismikallahumma ahya wa bismika amut, itu juga boleh. Redaksi Muslim, redaksi Bukhari bismikallahumma amutu wa ahya. Jadi sama-sama boleh. Termasuk doa pagi dan sore itu ada beberapa redaksi pilihan ya, redaksi pilihan. Ala kulli hal, ciri-ciri orang yang ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, ciri-ciri ulul albab adalah adalah selalu zikir kepada Allah, memadukan antara fikir dan zikir. Santri itu harus memadukan dua, fikir dan zikir. Gak boleh hanya zikir tapi gak mikir, gak kerja. Ya, kerja dan zikir. Zikir tok gak bisa, kerja tok gak bisa. Harus memadukan dua, fikir dan zikir. Fikir dan zikir. Kalau orang hanya mikir aja itu rasional, dia rasional. Orang kalau nggak makan ya, kalau nggak kerja ya nggak makan, hanya itu saja dia mikir. Akhirnya meninggalkan sholat, meninggalkan zikir demi untuk cari makan. Karena dia menganggap yang bisa memberi makan adalah kerja. Tapi ada orang yang semua kan Allah, nanti kita zikir aja, nggak pernah kerja. Nah, ini belum sempurna tawakalnya. Orang tawakal itu
harus bekerja dan zikir. Jadi orang sempurna tawakal itu adalah dia berusaha dan berkeyakinan. Tidak hanya berkeyakinan saja, tapi tidak bekerja. Nggak boleh kayak gitu. Harus dua-duanya. Tapi dia ketika bekerja sekedar untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak diperintah untuk bekerja, sebenarnya nggak usah kerja gitu. Tapi Allah memerintahkan bekerja. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Ya. Baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.